Selasa 22 Juli 2025, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun menggelar rapat paripurna dengan agenda penandatanganan nota kesepakatan atas KUA PPAS Kota Madiun tahun anggaran 2026. Rapat paripurna kali ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kota Madiun Sutardi, dihadiri Wali Kota didampingi Wakil Wali Kota, Forkopimda, serta OPD. Seperti diketahui, kebijakan umum anggaran atau KUA dan prioritas plafon anggaran sementara atau PPAS memiliki peran penting dalam penyusunan APBD yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Termasuk juga memfasilitasi proses pengawasan DPRD dan masyarakat. Tahapan pembahasan KUA PPAS diawali dengan penyusunan awal oleh pemerintah daerah atau eksekutif, kemudian dilakukan konsultasi dan koordinasi, pembahasan dengan DPRD, penyempurnaan, persetujuan, kemudian pengesahan. Dalam nota kesepakatan atas KUA PPAS Kota Madiun tahun anggaran 2026, tertulis bahwa anggaran belanja daerah tahun depan dipatok 1,16 triliun rupiah. Di mana ada 4 fokus utama meliputi pengembangan ekonomi inklusif, peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM, penguatan ketahanan sosial dan budaya, serta transformasi tata kelola kelembagaan. Hal tersebut seperti disampaikan dalam rapat paripurna oleh Wakil Wali Kota Madiun, F. Bagus Panuntun. Dalam penyusunan kebijakan belanja daerah, kita gunakan prinsip-prinsip efektivitas dan efisiensi dengan menggunakan sistem anggaran berbasis kinerja serta menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah atau SIPD. Selanjutnya, kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah atau KUA Kota Madiun tahun 2026 ini merupakan pedoman penyusunan PPAS Kota Madiun tahun 2026 yang berisi program prioritas dan plafon atau pagu anggaran yang ada di masing-masing perangkat daerah dan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah Kota Madiun. Dokumen KUA PPAS ini merupakan salah satu dokumen perencanaan dan penganggaran yang cukup strategis karena merupakan dokumen penghubung antara RKPD dan APBD. Selanjutnya, kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah dan prioritas plafon anggaran sementara Kota Madiun 2026 ditetapkan secara bersama-sama antara kepala daerah dan DPRD Kota Madiun. Para hadirin sekalian yang berbahagia, dinamika geopolitik dan ekonomi global akan sangat berdampak terhadap pembangunan. Hal inilah yang harus kita waspadai, sehingga dalam proses penyusunan perencanaan serta penganggaran tahun 2026 yang tertuang dalam dokumen KUA dan PPAS harus dilakukan dengan cermat dan tepat. Sesuai arahan pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Jawa Timur, perencanaan dan penganggaran tahun 2026 untuk fokus dan diarahkan dalam mempercepat peningkatan fondasi, transformasi ekonomi, sosial, dan tata kelola yang inklusif dan berkelanjutan bersama masyarakat membangun kota mendunia. Mengacu pada prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun tahun 2025-2029 dan tema prioritas dan arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RKP tahun 2026 serta tema prioritas dan arah kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Timur yang tertuang dalam RKPD Provinsi Jawa Timur tahun 2026, maka dalam mewujudkan pencapaian tema pembangunan Kota Madiun tahun 2026 dimaksud dengan menetapkan 4 prioritas pembangunan sebagai berikut. 1. Pengembangan ekonomi inklusif yang didukung oleh infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui transformasi ekonomi. 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing global. 3. Peningkatan harmonisasi sosial dalam mewujudkan ketahanan sosial dan budaya yang berkualitas. 4. Peningkatan transformasi tata kelola melalui kelembagaan kolaboratif, digitalisasi, dan partisipasi masyarakat. Pengambilan tema dan prioritas ini didasarkan pada kondisi existing Kota Madiun
di mana semakin pentingnya penguatan ekonomi inklusif daerah dengan peningkatan kontribusi sektor unggulan yang ditopang pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan. Percepatan reformasi birokrasi serta akselerasi kualitas pembangunan sumber daya manusia untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera. Hal ini adalah sejalan dengan fokus pembangunan Kota Madiun yang tertuang dalam RPJMD 2025-2029. Hadirin sekalian yang berbahagia, program dan kegiatan yang akan kita laksanakan pada tahun 2026 ini tetap berpedoman pada RPJMD Kota Madiun 2025-2029, melaksanakan program kegiatan sesuai dengan skala prioritas dan pencapaian visi misi kepala daerah serta mengakomodir aspirasi dan usulan masyarakat serta pokok-pokok pikiran DPRD. Guna sinkronisasi dan sinergitas arah kebijakan nasional dan regional dalam penyusunan program kegiatan, subkegiatan, tujuan, dan arah pembangunan Kota Madiun tahun 2026 tetap mengacu serta berpedoman pada RKPD Provinsi Jatim serta RKP Nasional, terutama untuk mewujudkan visi misi serta isu-isu strategis untuk perumusan prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026. Sementara itu, Wali Kota Madiun Maidi saat ditemui usai rapat paripurna menuturkan tahun 2026 harus lebih baik daripada tahun 2025. Ada beberapa target yang ingin dipenuhi, di antaranya peningkatan indeks pembangunan manusia, angka kemiskinan yang semakin turun, hingga penekanan angka stunting. Soal target Koperasi Merah Putih juga diupayakan bisa siap dibuka pada bulan ini. Tahun 2026 harus lebih baik daripada tahun 2025. Dalam arti, kalau hari ini prestasinya banyak, kita pertahankan. Hari ini pertumbuhan ekonominya ranking 2 Jawa Timur, kalau bisa kita nomor 1. Hari ini indeks pembangunan manusia urutan ketiga, kalau bisa kita nomor 1. Angka kemiskinan sudah turun, lebih turun lagi. Kemiskinan ekstrim hilang di Kota Madiun. Stunting masih ada, insya Allah tahun 2006 akan turun 50%, target-target itu. Maka dan di samping itu target-target Koperasi Merah Putih membawa kesejahteraan, insya Allah bulan ini akhir nanti sudah kita buka di Kota Madiun. Juga dapur bergizi, insya Allah bulan depan juga ada tambahan dibuka lagi. Habis itu nanti 2026 insya Allah sekolah rakyat. Ini sudah kita siapkan semua, tapi saya memang tidak gerusa-gerusu, tapi sekali gas pol langsung bisa dirasakan masyarakat Kota Madiun. Ini yang kita lakukan ya. Sementara itu, Ketua DPRD Kota Madiun, Armaya, kepada awak media usai paripurna menyampaikan bahwa DPRD Kota Madiun melalui Badan Anggaran telah melakukan pembahasan secara intensif dengan tim anggaran pemerintah Kota Madiun. Kemarin baru saja kita rapat dengan tim anggaran pemerintah daerah. Di situ sudah disebutkan pedoman untuk PPAS itu kuah. Jadi namanya PPAS berarti plafon prioritas anggaran sementara. Tidak menuntut nanti akan berubah karena sementara. Karena ini berkaitan dengan dana transport dari pusat. Yang sementara ini dipatok transport dari pusat yang untuk 2025 kemarin. Kemarin sudah mulai pembahasan terkait dengan kuah PPAS. Ada saran masukan dari teman-teman Banggar yang mana masukan-masukan itu nanti bisa dijadikan acuan. Tujuannya apa? Tujuannya biar tidak melenceng dari RPJMD dan RKPD kepala daerah. Dan program-program kegiatan itu juga harus tercantum di dalam kuah PPAS. Jangan sampai nanti ada program kegiatan yang tidak masuk dalam kuah PPAS. Nanti kan kita awasi semua, kita analisis sampai pembahasan rencana kerja anggaran atau RK. Ya, semuanya harus berdasarkan kebijakan. Tidak boleh program kegiatan yang ujuk-ujuk. Kalau ada kegiatan yang ujuk-ujuk, nanti dampaknya yang jelek.
semua harus tertata melalui perencanaan agar tidak muncul stigma di kalangan DPRD maupun di kalangan masyarakat. Semua program kegiatan harus sesuai dengan UAPDA. Andi Hartana, Madiun, Sakti TV.